Halo kawan-kawanku semuanya, apa kabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi bersama Joko Pikit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng. Untuk kawanku yang semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya, yang diangkat pangkatnya. Ya, subhanallah, kesehatan selalu ya. Ini akan menceritakan sebuah tentang kerajaan Pajajaran. Ya, penguasanya siapa lagi kalau bukan Prabu Siliwangi ya. Untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit akan mengasih wawasan yang lebih jelas, dan kitab-kitab Joko Pingit yang tidak nyata kita tinggalkan kawan-kawan, yang nyata kita pakai terus ya. Ini zaman dahulu adalah kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi dan Gandawasa dan Prabu Hyang Jayakusuma ya. Yang Jayakusuma itu asli dari Jawa loh kawan-kawan ya. Ini dulu seorang gapuronya ataupun penjagaannya Prabu Siliwangi menjaga pantai selatan ya. Seperti ini bangunannya kawan-kawan semuanya ya. Ini adalah kerajaan-kerajaan oleh siluman-siluman yang tidak tahu ya. Tapi ini kerajaannya Prabu Siliwangi ini dijaga ketat oleh kerajaan-kerajaan yang Maha Kesa ya. Maha Kesa itu adalah artinya ya, dulu seorang pabuyutan yang membuka pondok di dalam ruangan istana Prabu Siliwangi ya. Maisa ini adalah pemimpin anak Prabu Siliwangi ya. Untuk Anda semuanya mungkin tahu Maisa ya. Maisa ini ditinggalkan di ujung kulon juga ya. Ya, ini Prabu Siliwangi ini telah mempercayakan diri kerajaan ini ya. Kerajaan ini dipimpin Maisa kawan-kawan ya, zaman dulu ini ya. Makanya kalau cerita legenda-legenda yang nyata ya, akhirnya Prabu Siliwangi ditugaskan oleh datangin Raja Jawa ya. Raja Jawa itu Brawijaya ya. Nih kawan-kawan, ini zaman dulu ini kerajaan beteng-betengnya oleh Panglima-Panglima Prabu Siliwangi. Tapi sekarang penguasanya kalau batu ini kawan-kawan, ini adalah batu meteor ya. Batu meteor ini kawan-kawan jatuhnya lama sekali di bumi sini ya. Ya, tapi tidak tahu, tak kasih tahu ini karena kita berasia. Akhirnya Prabu Siliwangi bertasakur di tempatnya pendiaman pertapaannya seperti ini ya. Makanya kawan-kawan semuanya, pertapaannya seorang Prabu Siliwangi ya. Nah, di sana juga ada istana ya. Juga penjaga-penjaganya lain-lain kawan-kawan nih ya. Siapa nggak kenal dengan seorang Prabu Siliwangi dan Jayabaya ya. Nah, Prabu Siliwangi ini menyatukan dengan Raja Majapahit ya. Zaman dulu ya, kerajaan para raja diraja itu mendatangin pantai selatan ya. Nih kawan-kawan, ombak samudranya sangat indah. Sekarang sudah terpendam, dan cerita sejarahnya akhirnya Prabu Siliwangi diutus menjaga ya kerajaan yang paling hebat. Ini bisa penuh kehebatan misteri adalah bisa ada suara orang teriak dan batuk kawan-kawan. Ini nyata ya. Ini tidak bikinan ataupun rekayasa, ini nyata dan sangat lebih nyata lagi ya. Nah, ini karena seorang Prabu Siliwangi ini orangnya berlembah manah kepada rakyatnya, bermasyarakat dengan rakyatnya ataupun tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya yang dipercaya oleh Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi ini adalah seorang tokoh yang paling hebat dan diseganin oleh rakyatnya ya. Rakyat Pajajaran ya. Nih kawan-kawan semuanya, ini akhirnya memosil seperti ini. Dan ini zaman dulu adalah seorang orang kentongan ya. Kalau memanggil seorang dayang-dayang memakai seperti ini kawan-kawan semuanya ya. Jangan lupa ini nyata dan bukti ya.
nih bolongannya no. Tuh bolongannya ini ya. Kawan-kawanku, jangan lupa ya subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingitnya. Akhirnya Prabu Sriwangi mendatangi Jayabaya ataupun dibilang Joyoboyo. Nah, itu kawan-kawan semuanya ingat, sejarah-sejarah ini sangat melegenda ya, melegenda khusus Jawa Barat ya. Ayo kawan-kawan nih, ini sangatlah indah pemandangannya, alam. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, dan Allah Maha segala-galanya. Ini zaman kerajaan Pajajaran loh kawan-kawan, yang dipimpin oleh seorang Prabu Sriwangi ya. Makanya Prabu Sriwangi mempunyai anak yang sangat hebat ya, namanya Raden Eyang Santang ya. Raden Eyang Santang ini telah ditugaskan oleh di tanah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perbatasannya adalah Cirebon ya. Makanya ini kawan-kawan semuanya, Anda harus tahu Pajajaran yang asli nih. Dulu ini pondok ya, sekarang dibikin pondok ya. Ini pemandangan alam yang indah dan nyata ini. Makanya kita harus tahu dan kita harus bisa mengaji alam yang nyata. Manusia harus bisa menyatakan kehidupan kita. Kita tahu hidup, kita harus punya cinta dan punya akhlak yang baik, tidak boleh kotor ya. Kotor boleh saja, tapi kotor kalau kita nggak mandi itu kotor. Kalau mandi ya bersih, jadi kotor lagi ya. Ini kawan-kawan semuanya, ini zaman dulu pagar seorang zaman kerajaan ya, kerajaan yang paling hebat ya. Zaman kerajaannya, penguasanya Prabu Sriwangi. Dan waktu zaman dulu Si Gelung Sakti dari Jawa datang ke Jawa Barat ya. Jangan lupa kawan-kawan ya, subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit biar mengasih wawasan Anda. Jangan dikasih kitab terus ya, kitabnya harus mencari sendiri. Makanya Prabu Sriwangi ini pernah bilang sama Si Gelung Sakti ya. Si Gelung Sakti ini sejarahnya seorang berkelana ataupun dinamakan lelakon ya. Makanya Prabu Sriwangi tasakur bertapa juga ada di sini. Di mana ini? Di rahasia pribadi, rahasianya Ki Ageng Joko Pingit ya. Makanya Prabu Sriwangi ini digemari oleh rakyatnya dan masyarakatnya sampai di kalangan Jawa Barat sampai ujung kulon ya. Siapa yang nggak kenal Prabu Sriwangi, orang hebat ya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit. Kami akan mengasih tahu Anda terus kitab-kitab. Wassalamualaikum. Nih zaman dulu ini penduduknya kawan-kawan, penduduk Pajajaran zaman dahulu ya. Kalau ingin tahu sejarahnya Prabu Sriwangi, kita harus mendatang di sini kawan-kawan ya. Ya. Makanya nih yang lebih cetok ini zaman dulu pemasukan pertama oleh pasar rakyat, namanya Pasar Rakyat Prabu Sriwangi. Pasar Rakyat Prabu Sriwangi ini. Akhirnya Si Gelung Sakti mendatangi tempat pendiaman Syekh ya, Syekh ya zaman dulu. Nih kawan-kawan semuanya, ini sini ya. Oke kawan-kawan semuanya, jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit. Tidak ketinggalan zaman, kitab-kitab yang nyata.